Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Arif Briman Gia. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Sabo, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Di video ini saya melakukan aksi nyata dalam diseminasi budaya positif. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Beslon Samosir MPD sebagai fasilitator dan juga kepada Ibu Lincah Mawatizega SPD sebagai pengajar praktek. Semoga video ini dapat menginspirasi dan dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Salam. Diberikan waktu untuk kita semua untuk pelaksanaan kegiatan ini karena ini adalah aksi nyata yang akan kita lakukan di sekolah. Baik Bapak. Jadi kalau memang bagus sekali ini untuk kita kembangkan di sekolah kita. Karena apalagi yang kita pakai adalah kurikulum merdeka. Jadi sehingga Bapak dan Ibu guru beserta dengan wali berperan aktif dalam hal itu pelaksanaan kegiatan ini. Jadi mumpung Bapak sudah masuk atau sebagai calon guru penggerak, mudah-mudahan Pak bisa ke depan sekolah kita dapat lebih untuk berkembang lagi. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu Guru yang sudah hadir pada saat ini, sesuai dengan informasi sebelumnya yang disampaikan oleh Bapak Arif Briman bahwa hari ini adalah kegiatan diseminasi budaya positif yang dipandu oleh Bapak Arif Briman sebagai calon guru penggerak Angkatan 9. Untuk itu, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf usaha, dan terhormat Bapak pemandu kegiatan pada hari ini. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita memulai kegiatan kita pada hari ini. Tertib acara pelaksanaan aksi nyata diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Angkatan ke-9 oleh Bapak Arif Briman Gia. 1. Pendahuluan. A. Kata pengantar dari pembawa acara. B. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. C. Sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. 2. Pelaksanaan kegiatan diseminasi budaya positif. 3. Ruang diskusi. 4. Penutup. Bagian A. Kata penutup oleh calon guru penggerak. Dan bagian B, doa yang dibawakan oleh Ibu Hayati Gia. Demikian rangkaian acara kita pada pagi hari ini, maka kita mulai pada acara bagian pertama, yaitu 1. Pendahuluan. Bagian A, kata pengantar dari pembawa acara sedang berlangsung. Bagian B, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan segala hormat kepada Bapak Ibu Guru diundang untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
silakan duduk kembali. Sekarang kita masuk pada acara bagian C. Mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak disilakan. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami dalam hal itu sebagai kata sambutan untuk pelaksanaan diseminasi budaya positif. Nah, kepada Bapak kita semua, kami harapkan nanti untuk dari awal, tengah, dan sampai terakhir kita mengikuti kegiatan ini. Jadi pertama sekali yang saya hormati saudara wakil kepala sekolah, Bapak Ibu Kapro, Bapak Wali kelas, dan Bapak Ibu guru, dan terlebih-lebih pada narasumber yang membawakan kegiatan pada siang ini. Jadi untuk itu kita dari sekolah menyambut dengan baik karena ini adalah kepentingan kita bersama. Dengan demikian saya harapkan nanti supaya Bapak Ibu yang mengikuti ini bisa nanti kita terapkan melalui dalam proses belajar mengajar dan juga cara untuk mendidik siswa dalam hal kegiatan-kegiatan. Karena selama ini kita sangat membutuhkan guru yang selalu berkreatif sehingga ke depan nanti tidak mengalami kendala-kendala lain. Dan jangan malu-malu Bapak Ibu guru, jangan hanya kita sebagai pendengar setia, kita harus bertukar pikir untuk mencari sebuah solusi yang harus kita harapkan ke depan. Kegiatan ini kita sambut dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Sekarang kita lanjutkan, yaitu acara bagian nomor 2, pelaksanaan kegiatan diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak Angkatan 9 oleh Bapak Arif Brimandia. Pada Bapak disilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum saya menyampaikan diseminasi pelaksanaan aksi nyata pada hari ini, terlebih dahulu terimalah salam saya dalam bahasa daerahnya kita, Yahoo. Pertama sekali yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sahul, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Wakapit yang telah berkesempatan hadir pada hari ini, yang saya hormati juga Bapak Ibu Kapro, Bapak Ibu Wali kelas, dan seluruh Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktu untuk berkenan hadir pada kesempatan ini, dan juga Bapak Ibu staf pegawai tata usaha. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada siang hari ini kita bisa diberikan kesempatan untuk bertemu sesuai dengan yang telah saya sampaikan sebelumnya melalui Pak Kepala Sekolah, bahwa dalam kegiatan pendidikan guru penggerak pada modul 1.4 ini ada kegiatan kami, yaitu melaksanakan aksi nyata berupa penyebaran informasi atau nama lainnya adalah diseminasi mengenai materi budaya positif. Ada beberapa hal nanti yang akan kita bahas dan yang akan menjadi diskusi kita pada hari ini Bapak Ibu, dan saya sangat berharap hal ini nanti menjadi pembelajaran yang terbaik dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk pada materi mengenai budaya positif. Nah, pertama sekali kita harus tahu dulu apa itu yang namanya budaya positif. Nah, di sini budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab.
Jadi budaya positif ini adalah tidak terlepas kita sebagai pendidik atau kita sebagai Bapak Ibu guru yang melakukannya, yang mana objek daripada pelaksanaan budaya positif ini adalah siswa atau peserta didik kita. Selanjutnya Bapak Ibu, pada materi budaya positif ini ada 7 konsep inti daripada budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Ketujuh poin ini atau konsep inti budaya ini yang akan menjadi pembahasan kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kita sudah mengenal Bapak Ibu bahwa di tahun ajaran baru ini, tahun ajaran 2023-2024, kita di SMK Negeri 1 Sabe telah menerapkan atau mengimplementasikan yang namanya kurikulum merdeka. Nah, perubahan paradigma belajar ini itu berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum merdeka, yang mana pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi itu paradigma baru ini berhubungan erat atau itu sendiri dia adalah di dalam kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut pada poin berikutnya, saya meminta Bapak Ibu melakukan hal ini di atas. Ini mengenai teori dan ilusi kontrol. Di sini ada satu orang Bapak Ibu yang akan berperan sebagai pelaku A, dan ada satu orang juga yang akan berperan sebagai pelaku B. Nah, di sini Bapak Ibu yang berperan sebagai pelaku A adalah mengepalkan salah satu tangan, ya, mengepalkan salah satu tangan, dan bayangkan di dalam tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu yang sangat berharga sekali. Ya, ada sesuatu yang sangat berharga sekali dan harus dipertahankan itu sekuat tenaga. Dan Bapak Ibu yang akan berperan sebagai B akan mencoba melakukan rayuan, intimidasi atau memarahi atau menggoda bahkan menggelitik dan menawari uang supaya Bapak Ibu yang berperan A mau membuka kepalan tangannya dan memberitahu apa isi yang berharga itu di dalam. Kita coba dulu Bapak Ibu. Nah, ini contohnya sama Pak Yang. Misalnya ada emas di dalam telapak tangannya. Coba Pak Steve, coba lakukan pendekatan kepada Pak Yang. Apakah Pak Yang nanti akan membuka telapak tangannya dan memberikan emas itu kepada Pak Steve? Coba dulu lakukan, apakah menggoda Pak Yang ataupun menawarkan uang atau menggelitiknya seperti itu. Coba dulu, coba. Apa yang tidak ada bisa menurutkan pada saya dan ada di nanti pada saya akan memberikan sesuatu sebagainya. Sesuatu yang paling berharga yang mungkin Bapak tidak bisa akan mengira bahwa itu sesuatu. Anda juga mau ya? Apakah saya boleh memiliki? Boleh. Tapi bagaimana ya? Itu kan milik saya juga. Nah, konsepnya seperti ini Bapak Ibu. Meskipun Pak Yang tadi bilang ini bukan milik saya, tapi yang saya bilang tadi sebenarnya adalah milik sendiri. Nah,
kita sudah tahu di sini Bapak Ibu, dari peragaan yang dilakukan Pak Yam sama Pak Steve, kita tahu di situ bagaimana yang namanya kita bisa mengontrol diri kita dan bagaimana orang lain mengontrol diri kita. Nah, di sini kita sendiri yang mampu membuka telapak tangan kita itu dan memberikan kepada. Jadi ini berhubungan dengan teori dan ilusi kontrol. Nah, selama ini Bapak Ibu, kita sebenarnya Bapak Ibu guru ini dalam mengontrol siswa kita, mungkin kita anggap diri kita selama ini adalah sudah bisa mengontrol pribadi peserta didik kita. Namun sebenarnya tidak begitu. Kita harus meluruskan itu beberapa tentang makna kontrol itu. Ya. Kalau selama ini kita beranggapan bahwa kita bisa mengontrol murid, itu hanya ilusi sebenarnya. Itu hanya ilusi. Kita juga selama ini bisa memberikan penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Itu ilusi juga, Bapak Ibu. Begitu juga bahwa orang dewasa seperti kita ini memiliki hak untuk memaksa. Misalnya kita memaksa peserta didik kita atau murid kita untuk belajar keras atau mengerjakan tugas, itu sebenarnya hanya ilusi. Kenapa dikatakan ilusi? Karena yang mengontrol pribadi setiap orang itu hanya dirinya. Ya. Kalau dia mau menurut, itu karena ada kebutuhannya. Ada kebutuhan. Begitu juga yang terakhir bahwa ilusi juga kritik dan pembuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, itu juga semuanya ilusi. Jadi kita harus memahami Bapak Ibu bahwa apa yang kita lakukan selama ini sebenarnya bukan kita yang mengontrol siswa. Itu hanya ilusi. Ya, itu hanya ilusi. Karena yang mampu mengontrol setiap pribadi siswa itu hanya siswa itu sendiri. Selanjutnya, nah ini perubahan dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Nah, kalau kita lihat di tabel ini Bapak Ibu, ini bagian tabel atau kolom stimulus respon dan sebelah ini adalah teori kontrol. Kalau selama ini kita dalam realita kehidupan bahwa kita ini sama. Kita ini misalnya memiliki kebutuhan yang sama. Padahal dalam teori kontrol dia mengatakan bahwa kebutuhan kita berbeda-beda. Mungkin kita selama ini memberikan masukan-masukan kepada teman sejawat ataupun kepada peserta didik kita. Namun sebenarnya pada teori kontrol kita harusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya kita bisa menerima perbedaan itu. Kalau ada perbedaan pendapat, ayo kita terima satu sama lain. Nah, begitu juga berikutnya Bapak Ibu, banyak ini sebenarnya, namun hanya contohnya saja yang saya ambil di sini. Nah, yang terpentingnya di sini bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Maksudnya ini Bapak Ibu, ketika kita sudah memahami hal ini dan kita mau melakukan perubahan, maka kita harus memulai dari diri kita sendiri. Ya. Harus kita mulai dari diri kita sendiri dan mengubah mindset kita yang selama ini kalau kita nyaman dengan hal-hal yang sudah-sudah, maka kita harus keluar dari zona nyaman itu. Kita harus melakukan perubahan yang signifikan. Berikutnya Bapak Ibu, pada materi kedua yaitu disiplin positif.
Nah, disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, ini nanti berhubungan dengan apa yang akan kita lakukan terhadap peserta didik kita. Bagaimana kita memperlakukan peserta didik kita itu, atau bagaimana kita membersamai mereka sehingga mereka memiliki disiplin positif. Bagaimana kita menerapkan disiplin positif itu terhadap mereka. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, jadi kalau selama ini Bapak Ibu kita mendisiplinkan siswa kita itu dengan berbagai cara, misalnya kita kasih imbalan pada akhir semester nanti, nak, kalau kamu rajin belajar, kamu dapat juara. Itu imbalan. Ataupun kalau tidak mengerjakan tugas, maka nilaimu tidak akan tuntas. Itu ancaman. Kemudian hukuman. Nah, mungkin kita sudah tahu bagaimana hukuman-hukuman yang kita lakukan selama ini. Mungkin di saat ini kita sudah menerapkan itu. Misalnya skorsing ini bagi anak-anak kita yang ada di depan ini, itu adalah berupa hukuman. Ya, itu adalah hukuman. Jadi maksud dan tujuan daripada disiplin positif ini adalah agar tindakan kita kepada siswa dalam mendisiplinkan mereka tidak merugikan mereka, tidak mereka lakukan hanya karena iming-iming atau ada yang kita tawarkan kepada mereka. Artinya mereka mau mendisiplinkan diri mereka secara tulus. Selanjutnya, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, disiplin positif ini Bapak Ibu berhubungan dia dengan motivasi dari dalam diri setiap orang, terutama peserta didik kita. Itu namanya motivasi intrinsik. Artinya dari dalam, bukan pengaruh orang lain. Dia melakukan pekerjaan itu, dia mengerjakan tugas itu atas dasar kesadarannya, atas dasar kebutuhannya. Nah, jadi kita sebagai pendidik atau sebagai Bapak Ibu guru, inilah tugas kita. Bagaimana kita menciptakan peserta didik itu menjadi pribadi yang disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan, ya, kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi itu tugas kita sebagai Bapak Ibu guru dalam mendisiplinkan siswa kita, sehingga lama-kelamaan nanti di sekolah kita ini terciptalah yang namanya budaya positif, terutama dalam disiplin positif. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama. Ini berhubungan dia dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang akan kita bahas berikutnya nanti. Lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nah, dari nilai-nilai kebajikan ini nanti ini yang akan menjadi dasar kita dalam memberikan motivasi-motivasi, dalam memberikan solusi terhadap masalah-masalah siswa kita. Ini berhubungan dengan pembentukan nanti keyakinan kelas. Nah, salah satu nilai kebajikan yang dimaksud itu adalah tercermin pada profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
dimensi ini tugas kita bagaimana kita menerapkan dalam diri peserta didik kita. Dimensi kedua adalah berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini adalah berhubungan dia dengan menerima satu sama lain. Perbedaan-perbedaan itu kita terima. Misalnya saya dari Tuberua, Bapak Ibu dari Sahabat, kita saling bertemu di tempat ini dan saling menerima satu sama lain. Ataupun saya agama Kristen, Ibu Chan agama Islam, itu harus dibuang hal-hal yang membedakan itu. Ataupun kita jadikan perbedaan itu sebagai warna untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik. Berikutnya bergotong royong. Bergotong royong ini adalah kerjasama. Kita harus membina kerjasama di dalam diri peserta didik kita. Karena kita ini sebagai manusia adalah makhluk sosial yang tak bisa hidup sendirian. Kita butuh orang lain untuk mensupport kehidupan kita. Berikutnya adalah mandiri. Ya, mandiri ini misalnya dalam mengerjakan tugas-tugas, dia tidak akan mencontek hasil kerja temannya. Dia bisa berkreasi sendiri. Dia bisa membuat kerajinan tangannya sendiri atau menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Berikutnya kreatif. Kreatif ini terlebih dalam melaksanakan tugas-tugas ini ya Bapak Ibu, harus kreatif, jangan monoton saja. Berikutnya yang terakhir adalah bernalar kritis. Bernalar kritis ini sangat kita harapkan sebenarnya kepada anak-anak didik kita, terutama dalam penerapan kurikulum mereka ini. Bernalar kritis itu misalnya kita sudah kasih materi kepada anak-anak kita dan mereka membahas itu dan menghadirkan beberapa pertanyaan ataupun pernyataan. Jadi itu bernalar kritis. Itu tugas kita bagaimana agar siswa kita nanti bisa melakukan itu di dalam proses pembelajaran setiap hari. Nah, inti daripada konsep budaya positif berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, kita menyadari Bapak Ibu bahwa kita ini dalam melakukan sesuatu hal, kita sadari bahwa ada motivasi kita. Misalnya kita menjadi guru ini ada motivasi kita. Percaya atau tidak, ada motivasi kita. Nah, di dalam diri manusia ada dua motivasi. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik. Ya, motivasi ekstrinsik. Motivasi ini yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya kita sudah buat peraturan di sekolah ini, anak-anak harus datang tepat pukul 7 misalnya. Maka motivasi mereka datang tepat waktu adalah untuk menghindari hukuman, agar mereka nyaman nanti pada saat sudah masuk di dalam kelas, tidak dipukul, tidak diberikan ganjaran, tidak diberikan hukuman. Berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, misalnya dalam mengerjakan tugas ada kita Bapak Ibu atau saya misalnya, saya sudah memberikan tawaran untuk menyelesaikan tugas bahasa Inggris ini. Pada pertemuan berikutnya saya akan kasih uang sebesar ini misalnya. Maka ada anak-anak termotivasi untuk melakukan itu karena ada penghargaan, ada imbalan istilah. Nah, kedua motivasi ini disebut motivasi ekstrinsik, artinya motivasi dari luar, bukan dari dalam dirinya, dipengaruhi oleh orang lain. Nah, apa motivasi yang harus kita terapkan di dalam diri peserta didik kita, yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang lahir dari dalam diri setiap manusia itu atau peserta didik kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya nanti ini ketika misalnya ada masalah siswa kita sudah buat juga kesepakatan atau keyakinan kelas, maka di situ kita akan
bisa menyelesaikan masalah siswa kita itu berdasarkan kesepakatan yang sudah kita buat itu. Karena di dalam kesepakatan atau keyakinan kelas itu ada nanti nilai kebajikan. Misalnya nilai kejujuran, tanggung jawab, keselamatan, dan lain sebagainya. Nah, di dalam motivasi ini ada yang namanya identitas gagal dan identitas sukses. Nah, di identitas gagal ini Bapak Ibu, di situ terdapat yang namanya hukuman. Ya. Kenapa dia dikatakan identitas gagal? Karena kalau kita memberikan hukuman kepada siswa kita, itu artinya kita gagal membina, ya, gagal membina siswa itu. Misalnya di sini sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, itu hukuman. Ya. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, dan perilaku pasif agresif meningkat. Nah, kita harus menghindari ini, kita harus meninggalkan ini, identitas gagal itu, ini hukuman ini. Kita harus menuju pada identitas sukses. Di dalam identitas sukses ini Bapak Ibu, ada yang namanya disiplin. Ada yang namanya disiplin. Di dalam disiplin itu juga ada dua bagian lagi, yaitu konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi ini biasanya konsekuensi ini adalah sesuatu yang sudah kita sepakati sebelumnya. Misalnya kalau di dalam kelas, kalau ada yang tidak mengerjakan tugas, maka pada les istirahat harus datang ke perpustakaan untuk membaca buku. Itu misalnya. Nah, itu konsekuensi. Ini di sini sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek, korban bisa diabaikan. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman dan penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Itu yang terjadi jika kita menggunakan konsekuensi. Sedangkan kalau kita menggunakan restitusi, maka di dalam restitusi itu kita diberikan pilihan-pilihan. Kemudian menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Kita nanti akan bahas ke depan mengenai restitusi ini. Kemudian korban mendapatkan ganti. Misalnya ada kasus anak-anak kita kemarin itu yang membacakan keyboard. Jadi kalau kita sudah melakukan restitusi dengan baik, maka korbannya akan mendapatkan ganti. Kemudian murid dan anak mendapatkan penguatan. Ini yang terpenting di dalam pelaksanaan restitusi ini nanti adalah penguatan terhadap siswa atau peserta didik kita yang mengalami masalah. Kemudian yang terakhir adalah masalah terpecahkan. Ya. Kalau kita melakukan hukuman, tidak akan terpecahkan masalah, malah akan memberikan dendam nanti di dalam diri peserta didik ini. Begitu juga konsekuensi. Tetapi kalau restitusi, dia akan masalahnya akan terselesaikan. Nah, satu lagi mengenai hukuman ini Bapak Ibu. Ini tadi sudah sempat saya singgung mengenai penghargaan ini. Kalau selama ini sebenarnya kita menganggap bahwa penghargaan yang kita berikan kepada peserta didik kita itu bersifat membangun. Mungkin itu pemikiran kita sebelumnya. Tapi ketika kita sudah melihat ini nanti, mungkin kita akan berpikir beberapa kali bahwa sebenarnya penghargaan itu merupakan hukuman bagi siswa itu sendiri dan bagi siswa lain. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah, maksudnya di sini ketika anak-anak kita sudah antusias dalam belajar sebenarnya itu merupakan sudah menjadi penghargaan bagi mereka.
Jangan kita iming-imingi lagi mereka dengan ini nanti di akhir semester seperti ini, seperti ini. Makanya di dalam kurikulum Merdeka itu nggak ada istilahnya ini juara 1, ini juara 2, ini juara 3. Nggak ada itu di dalam kurikulum Merdeka. Nah, kenapa dihindari itu Bapak Ibu? Karena penghargaan ini berpengaruh dia secara jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Misalnya dalam kelas 12 OPKP 1 ada beberapa yang bisa di situ. Ada yang beberapa bisa mengikuti materi atau pembelajaran di bahasa Inggris misalnya. Maka saya kasih penghargaan kepada beberapa orang itu, misalnya 3 orang. Bagaimana dengan yang lain? Sedangkan tugas kita sebagai guru adalah menuntun semua yang ada di dalam kelas itu. Bukan hanya 3 orang itu. Nah, selain itu, penghargaan ini merusak hubungan yang mana? Baik hubungan antar guru dengan siswa dan siswa dengan temannya siswa. Contohnya misalnya si Valen, saya kasih penghargaan kepadanya. Misalnya ada teman dekatnya, misalnya Arianto, teman dekatnya. Mereka bersahabat sekali itu. Nah, dalam proses pembelajaran si Valen lebih dominan misalnya. Lebih dominan. Maka karena saya masih memikirkan harus memberikan penghargaan kepada anak, maka saya memberikan penghargaan kepada Valen. Misalnya saya kasih dia stiker atau apa. Misalnya kalau di SD itu atau di TK dikasih stiker, atau kalau di SMK seperti ini sama kita dikasih buku misalnya sebagai penghargaan. Nah, otomatis karena Arianto bersahabat sekali dengan si Valen, tumbuh rasa iri dan dengki di dalam dirinya. Kita tidak bisa memungkiri itu. Meskipun dalam pandangan kita memberikan penghargaan itu kepada si Valen karena dia mampu, tapi sebenarnya itu merusak hubungan. Si Arianto akan menjauh dan meninggalkan persahabatan dengan si Valen karena dia merasa ternyata Pak Arif lebih sayang kepada si Valen. Jadi ada rasa cemburu, ada rasa iri, kemudian mengurangi ketepatan. Penghargaan juga menurunkan kualitas. Nah, kalau selama ini misalnya kita membagi siswa itu dalam kelompok dan memberikan iming-iming untuk memberikan penghargaan pada saat presentasi nanti, maka ketika sudah ada satu kelompok yang berhasil dan menerima penghargaan, maka kelompok yang lain akan tidak termotivasi lagi. Ya. Apalagi kalau dalam pertemuan itu 2 kelompok tampil dan yang satu menerima penghargaan dan kelompok yang satu tidak menerima penghargaan, maka itu akan menurunkan kualitas. Di tugas-tugas berikutnya, di pelajaran berikutnya mereka tidak mau lagi. Jadi setelah saya baca-baca ini dan pelajari Bapak Ibu, saya merefleksikan bahwa memang benar seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Yaitu melakukan motivasi dari dalam diri siswa itu, yaitu melakukan motivasi intrinsik tadi. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan yang diinginkan. Seluruh tindakan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu dan segala usaha baik yang dilakukan adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dengan baik. Nah, artinya di sini apapun yang kita lakukan, baik kita sebagai bapak ibu guru, baik kita sebagai kepala keluarga di rumah, ibu rumah tangga di rumah, kita melakukan setiap pekerjaan kita. Misalnya kita mengajar ini karena ada tujuan untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, bertahan hidup ini misalnya soal kesehatan, keamanan, rumah, pakaian, dan makanan. Itu digunakan untuk bertahan hidup. Kemudian
kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, dan kerjasama. Itu kebutuhan manusia, kebutuhan dasar. Misalnya di dalam ruangan ini misalnya ada seseorang yang kita kucilkan, maka dia akan merasa tidak bahagia. Nah, ketiga adalah penguasaan. Penguasaan ini artinya orang itu membutuhkan harus dianggap berharga juga, ya. Bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Kita tidak bisa pungkiri ini ada di dalam diri setiap kita yang ada di sini. Kita ingin dihormati, diakui dan merasa diri kompeten pada pekerjaan tertentu. Kemudian kebutuhan yang keempat adalah kebebasan. Nah, kebebasan ini berhubungan dia dengan mandiri. Artinya kita bisa melakukan sendiri apa pekerjaan kita ataupun banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Kalau ada orang-orang atau anak-anak kita melakukan hal-hal seperti itu karena itu memang kebutuhan dasar. Dan yang kelima adalah kesenangan. Ini saya rasa adalah kebutuhan yang sangat kita nanti-nanti dalam setiap hidup kita ini. Bermain, humor, tertawa. Kalau ada di antara kita yang gak suka tertawa, berarti sudah hilang satu kebutuhan hidup. Nah, oleh karena itu, jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Jadi maksudnya di sini Bapak Ibu, ketika ini kebutuhan kita ini sudah kita tahu apa yang mendorong kita melakukannya, maka dalam menggapainya ini kita harus melakukan atau berperilaku positif, ya. Berperilaku positif artinya kita jangan curang dalam memperoleh kebutuhan dasar sebagai manusia. Nah, selanjutnya posisi kontrol restitusi. Masih belum masuk kita di segitiga restitusinya. Ini masih posisi kontrol. Sebelum masuk kita pada segitiga restitusi, maka ini harus kita tahu dulu posisi kontrol dalam melakukan restitusi itu. Ada 5 posisi kontrol guru. Ya, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum. Penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman. Keempat sebagai pemantau. Dan kelima adalah sebagai manajer. Nah, di sini Bapak Ibu, kita diharapkan sebagai Bapak Ibu guru nantinya adalah menjadi ini yang terakhir, menjadi manajer. Posisi kontrol kita terhadap peserta didik kita harus sebagai manajer. Coba kita lihat kasus berikut ini. Ini kasusnya Adi yang terlambat hadir di sekolah. Kita contohkan ini dalam posisi kontrol. Ada 5 tadi posisi kontrol. Yang pertama kita coba adalah penghukum. Penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-menunjuk dan menghardik. Kalau sudah ada di dalam diri kita atau sikap kita itu dalam menyelesaikan masalah siswa atau kita panggil siswa kita, itu posisi kita Bapak Ibu adalah penghukum. Nah, ini kata-katanya biasanya ini terlambat lagi. Pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Sana kau, hormati bendera selama 1 jam. Itu biasanya dilakukan oleh penghukum. Nah, apa hasil dari tindakan kita ini kalau seperti ini posisi kontrol kita mengontrol peserta didik kita? Ini kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali dulu, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruknya lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku.
Kalau ini terus yang kita lakukan, penghukuman ini memberikan hukuman kepada siswa, maka bukan tidak mungkin siswa kita akan terus dendam, dengki, bahkan melakukan seperti itu. Dan bukan hal yang baru ini, kita sudah pernah merasakan ini. Nah, itu posisi kalau penghukum. Bagaimana kalau pembuat merasa bersalah? Pembuat merasa bersalah ini dia. Nada suara malas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Misalnya ini pada kasus Adi ini tadi, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Mungkin kita sering Bapak Ibu mengatakan kata-kata ini, kalimat-kalimat ini kepada siswa kita. Misalnya mereka terlambat mengerjakan tugas, mereka terlambat masuk di dalam kelas. Itu sebenarnya posisi kita adalah membuat siswa kita itu merasa bersalah. Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam diri siswa itu. Dan kenapa terjadi itu? Karena murid ini menahan perasaannya, tidak bisa diutarakannya bagaimana rasa bersalahnya itu, sehingga menjadi pendendam. Kalau kita terus membuat siswa kita merasa bersalah, kita ada di posisi ini, maka siswa kita ini akibatnya. Berikutnya Bapak Ibu adalah posisi kontrol sebagai teman. Mungkin kita sebenarnya merasa kalau posisi kontrol sebagai teman ini baik ya untuk siswa kita, tapi ada efek. Misalnya di sini ketika kita memproses siswa kita dalam posisi kontrol sebagai teman, nada suara kita ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Contoh kalimatnya, Adi, kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan, ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu, nanti Pak Guru bantu kamu. Nah, mungkin sering kita melakukan itu. Hasilnya ini Bapak Ibu, murid itu akan merasa akrab dan senang sekali dengan guru itu. Hanya saja dampak positifnya itu, tapi dampak negatifnya murid akan bergantung kepada guru itu yang memperlakukannya demikian sebagai teman. Kalau ada masalahnya, itu yang diandalkan nanti guru itu yang dikedepankannya. Nah, karena guru nanti juga sudah menaruh perasaan sayang istilahnya sebagai teman, maka guru akan membela-belain siswa itu. Nah, itu harus dihindari, karena akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Artinya dia tidak mau mendengar guru lain nanti. Posisi keempat itu sebagai pemantau. Posisi pemantau hasilnya seperti ini. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ini yang kita tunggu-tunggu. Yang terakhir ini posisi sebagai manajer. Nah, posisi sebagai manajer Bapak Ibu yaitu dalam kasus ini nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Ini percakapannya misalnya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Kata Adi, tahu Pak, jam 7. Gurunya berbicara lagi, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Guru, baik,
itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Adi, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru, baik, saya hargai usaha untuk memperbaiki diri. Nah, di sini ketika kita mengambil posisi sebagai manajer, tidak ada yang dirugikan di sini. Jadi ketika murid sudah melakukan kesalahan, kan Adi ini tadi kesalahannya adalah terlambat. Jadi ketika kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memotivasi, maka dia bisa memecahkan masalahnya sendiri. Ini kan, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang bertindak. Kalau kita tidak memberikan kesempatan ini, maka si Adi ini tidak akan mengungkapkan jawaban ini. Nah, di sini murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Artinya di sini kita bukan juga membiarkan begitu saja murid kita mencari penyelesaian masalahnya, tapi kita di sini menuntunnya. Tapi yang mencari solusi dari dalam masalah yang dibuatnya adalah dirinya sendiri. Nah, itulah hebatnya kalau kita sudah ada di posisi kontrol sebagai manajer. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini mengenai keyakinan kelas. Ada di sini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa harus kata keyakinan? Mengapa tidak peraturan? Jawabannya ini, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Jadi ke depan ini Bapak Ibu kita harus menerapkan ini, apa yang namanya keyakinan kelas, terutama Bapak Ibu wali kelas ini dalam menerapkan yang namanya keyakinan kelas. Kenapa harus kita hindari yang namanya peraturan? Karena peraturan itu memberikan konsekuensi kepada siswa. Dan bisa saja peraturan itu dijalankan oleh siswa bukan karena tulus mereka lakukan, tapi karena keterpaksaan. Nah, berikutnya cara dalam melakukan pembentukan keyakinan kelas ini. Ada tahap-tahapnya di sini Bapak Ibu dalam melakukan atau membentuk keyakinan kelas. Yaitu bahwa keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Nah, pernyataan positif ini misalnya dilarang ribut. Itu misalnya dilarang ribut, itu kan masih ada dilarangnya, masih ada kata negatifnya. Jadi maksudnya di sini dalam membuat keyakinan kelas harus dihilangkan itu. Misalnya dilarang ribut itu berarti saling menghargai misalnya, atau tenang dalam proses pembelajaran. Kemudian tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Maksudnya ini keyakinan kelas itu nanti yang kita buat jangan terlalu banyak sekali, jangan sampai 10. Baiknya itu 5 atau 7. Paling banyaknya adalah 10. Kemudian sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Misalnya di lingkungan sekolah kita ini apa yang sesuai. Jangan kita mengada-ngada yang tidak bisa kita jangkau. Kemudian semua warga sekolah atau kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan atau curah pendapat. Artinya nanti Bapak Ibu ketika kita melaksanakan atau membentuk keyakinan kelas di kelas kita masing-masing, bukan hanya dari kita sendiri sebagai guru, harus curah pendapat bersama dengan siswa. Baiknya yang membuat keyakinan kelas itu yang berasal dari pemikiran-pemikiran atau pendapat-pendapat daripada siswa kita. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali dari waktu ke waktu. Artinya peraturan
atau pembentukan keyakinan kelas ini dinamis dia. Dinamis artinya bergantung pada waktu kita berada di tempat itu. Ya. Ini contoh keyakinan kelasnya. Ini agak kurang terang dia. Misalnya sopan dan santun, ibadah tepat waktu, disiplin dan tepat waktu. Ini biasanya di tingkat-tingkat misalnya SD, SMP. Tapi kalau sudah di tingkat SMA, SMK seperti kita Bapak Ibu, harus ada nilai kebajikannya seperti ini. Kita ketahui nilai kebajikannya. Misalnya nilai kebajikannya adalah hormat. Seperti ini nanti yang akan kita buat di dalam kelas kita. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Artinya ini kita terhadap barang orang lain kita merasa memiliki di situ. Jangan kita mencuri atau siswa kita mencuri, mengambil dengan tidak memberitahu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, ini poin dari materi budaya positif ini. Poin terakhirnya adalah segitiga restitusi. Kita harus mengetahui dulu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya ini Bapak Ibu, ketika siswa misalnya sudah berbuat kesalahan dan kita panggil mereka, kita memproses dia secara restitusi. Bukan menghukum, bukan karena konsekuensi, tapi kita melakukannya dengan restitusi. Maka sekembalinya dari proses itu, anak itu akan merasa lebih kuat. Kenapa? Karena di dalam restitusi itu ada penguatan. Ya, ada penguatan. Nah, berikutnya, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Artinya di sini Bapak Ibu, di dalam pelaksanaan restitusi itu kita secara tidak langsung mengajarkan siswa itu mencari solusi terhadap masalah yang dibuatnya. Ada nanti beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada siswa di dalam melakukan segitiga restitusi ini yang akan sekalian menguatkan diri siswa itu terhadap pertanyaan yang kita ajukan kepadanya. Nah, selain itu restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kadang kan kalau kita sudah panggil siswa kita dan kita proses, bukan malah terselesaikan masalahnya, tapi malah semakin terpuruk dia karena ada hukuman, ada konsekuensi yang diberikan. Nah, ketika kita melakukan dan memberikan proses restitusi kepada siswa, maka yang dirasakan siswa adalah merasa menjadi memiliki tujuan yang lebih baik. Kemudian disiplin positifnya menjadi kuat dan dirinya merasa terpulihkan. Ya. Nah, dalam melakukan segitiga restitusi itu dianggap sebagai suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di dalam melakukan restitusi ini kita seperti berdialog dengan peserta didik kita. Bukan menghardik, bukan menghukum, tapi kita berbicara face to face dan melakukan dialog. Nah, ini tahapan dalam penerapan segitiga restitusi. Ada 3 tahap dalam melakukan penerapan segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Di dalam menstabilkan identitas ini ada beberapa hal yang kita sampaikan ataupun kita jadikan sebagai penguatan kepada siswa.
Artinya ini ketika kita memproses siswa, jangan kita malah menambah masalahnya, tapi kita memberikan solusi. Misalnya, berbuat salah itu wajar. Itu kata-kata ini menguatkan siswa dan menyadarkannya sekaligus dengan kata-kata ini. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kata-kata ini menstabilkan identitas siswa itu. Artinya kita tidak menjatuhkannya. Meskipun ada kesalahannya, tapi kita tidak bermaksud menjatuhkan. Setelah kita menstabilkan identitasnya, maka yang kita lakukan berikutnya adalah memvalidasi tindakannya yang salah itu. Kita validasi. Kita harus menggali apa dasarnya, apa tujuannya, apa kebutuhannya melakukan kesalahan itu. Di sini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, ketika kita menggali ini dari dalam diri peserta didik kita, maka peserta didik itu akan terbuka Bapak Ibu. Terbuka, mereka bercerita kepada kita apa masalah-masalah mereka yang mereka perbuat itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Artinya kita memberi seperti pujian karena dia tidak melakukan tindakan yang lebih buruk daripada misalnya dia hanya mengolok-olok temannya atau dia hanya membanting meja misalnya. Ada hal yang lebih buruk daripada itu, mungkin dia bisa menentang temannya. Jadi kita harus memuji tindakannya itu, tapi bukan memuji berlebihan ya. Ini dengan kata-kata seperti ini. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya ini ada siswa yang sudah mengerjakan tugas dan ada siswa lain belum mengerjakan tugas. Dia mencontek hasil pekerjaan siswa yang satu, dan siswa yang satu ini yang sudah mengerjakan tugasnya, dia mempertahankan tugasnya ini, dan mungkin terjadi perdebatan atau perkelahian di antara mereka. Dan wajar kalau dia mempertahankan apa yang menjadi haknya. Nah, kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu, itu sama. Tahap yang ketiga Bapak Ibu yaitu menanyakan keyakinan. Setelah kita memvalidasi tindakan yang salah dari siswa kita, maka kita melakukan menanyakan keyakinan. Kita menghadirkan beberapa pertanyaan seperti ini. Apa keyakinan kelas kita? Nah, kita bisa melakukan restitusi ini setelah kita membuat keyakinan kelas tadi. Jadi tidak ada dasar kita melakukan restitusi kalau belum kita membuat keyakinan kelas. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Ada tadi nilai hormat, bekerja, saling menghargai misalnya. Nah, jadi ketika kita menghadirkan pertanyaan ini, siswa akan sadar, mengingat kembali apa kesepakatan itu. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ada lagi kata-kata atau kalimatnya itu biasanya, apa kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Nah, itulah langkah dalam melakukan restitusi Bapak Ibu. Nah, ini contoh yang sudah saya laksanakan. Nah, ini kan kita tadi Bapak Guru sekalian dan sempat Bapak dengar tadi ada yang menyebut, lalu Bapak tanya semua Bapak Guru sekalian, katanya kamu sama si Paling sedang ribut. Ya, apa kira-kira tadi? Iya Pak, saya kesal sekali seperti itu. Kenapa bisa? Si kalian terus-terusan menjepit tulisku Pak, makanya saya marah dia. Ya begitu, wajarlah kalau kamu
bersalah. Nah, jika Bapak juga ada di posisi kamu, Bapak pasti melakukan hal yang sama. Lalu, apa saja yang kamu lakukan sampai sekarang? Saya merenangkan dia Pak, saya kadang-kadang dia dulu, tanpa sadar saya memperkenalkan saya dibukai. Begitu. Kamu berbuat begitu pasti ada alasannya kan? Ya Pak, masa saya mendiam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakan tugas saya. Kamu sedih mengerjakan Istri, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki saya? saya akan lebih bersabar dan menahan amanah saya Pak. Karena tempat saya mencintai, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau kepada orang tua saya dulu. Ya, bagus. Dan tetap sekali apa yang akan menjadi tujuan. Tetap semangat cerita. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Baik Pak, Nah, itu tadi Pak, Bapak Ibu, contoh dalam penerapan segitiga restitusi secara singkat. Nah, sekarang kita masuk pada bagian penutup dari presentasi ini. Dalam penerapan program disiplin positif atau budaya positif, Bapak Ibu, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Artinya, kita harus merefleksikan apa yang sudah kita lakukan selama ini, Bapak Ibu. Apakah kita ada di posisi penghukum, apa kita ada di posisi teman atau pengantar. Jadi ketika kita melakukan refleksi terhadap tindakan yang sudah kita lakukan, maka kita akan berbenah diri untuk menuju posisi kontrol sebagai manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, itulah harapan kita sebagai Bapak Ibu guru semua di tempat ini, bisa kita terapkan dan bisa kita implementasikan pelaksanaan budaya positif ini dengan tujuan agar murid-murid kita berhasil merdeka dan merasakan keselamatan dalam hidupnya. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan pada sesi presentasi atau diseminasi budaya positif ini. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Ya Aho. Baik Bapak Ibu Guru, demikian pemaparan materi dari narasumber. Sekarang kita masuk pada bagian acara yang ketiga, yaitu ruang diskusi yang dipandu oleh Bapak narasumber. Disilakan. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada sesi ruang diskusi. Kalau memang ada yang harus kita bahas dan yang menjadi pertanyaan ataupun masukan-masukan dari Bapak Ibu, boleh kita laksanakan dan diberikan kesempatan. Ya Pak, langsung saja Pak. Baik, terima kasih kesempatan dari Bapak pembawa acara. Langsung saja saya menyampaikan yang pertama terkait dengan materi diseminasi budaya positif. Saya melihat pemaparannya lebih banyak kepada bagaimana perubahan karakter siswa. Dalam implementasi kurikulum Merdeka ini tadi kan ada 4 sasaran yang harus diubah ke depan. Kalau berbicara tentang pengembangan karakter siswa, kita bahas. Nah itu dia, pengembangan karakter itu yang merah jambu warnanya itu. Kalau berbicara pengembangan karakter adalah, saya mengatakan begini. Kalau siswa kita harus mengembangkan karakter siswa, kita harus dimulai dari cara pengajarnya dulu. Karakter kita guru ini bagaimana? Karena ada ungkapan mengatakan guru kecil berdiri, apalagi siswanya bisa kecil sambil berlari. Pengembangan karakter dulu, apa yang boleh dan tidak boleh di antara guru itu dulu harus kita tahu. Kalau kita komit mengatakan kita komit semua mulai dari bapak ke kelas itu harus diubah. Tetapi waktu disebabkan. Saya rasa bisa dikembangkan itu dalam pembuatan peraturan budaya positif di dalam kelas yang apa yang buat kelas kita. Itu
saran dari saya. Baik Pak, terima kasih masukan dan beberapa saran dari Pak Yam. Ini sangat membangun sekali. Saya sangat mengucapkan terima kasih atas masukan-masukan seperti ini. Sedikit saya tanggapi tadi Pak mengenai bagaimana kita dalam mengembangkan karakter siswa ini. Itu memang tugas kita sebagai guru. Tugas kita sebagai guru ini sangat mulia sekali. Sangat mulia sekali. Kita dikenal sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Artinya benar tadi yang Bapak bilang bahwa tugas yang kita emban itu berat sekali. Bagaimana dan siapa yang sanggup mendampingi siswa terus-menerus. Nah, kalau kita pikirkan akibatnya atau betapa beratnya di awal-awal ketika kita baru memulai, maka kita tidak akan berhasil. Tapi ketika kita melalui prosesnya tahap demi tahap, maka secara berproses itu juga nanti kita sudah berhasil melakukannya. Nah, ketika kita melihat di dalam komunitas sekolah kita tidak ada yang mau berbuat, maka mari kita memulai dari diri sendiri. Lama-lama nanti ketika kita sudah memulai, maka menular kepada yang lain. Yakin dan percaya itu pasti terjadi. Ibu Halal, silakan Ibu. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini berupa pertanyaan yang kami sampaikan terkait tentang prinsip pembelajaran berdiferensiasi, yang mana di situ diharapkan bahwa peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Yang perlu kami tanyakan di sini, Pak, apakah dalam setiap pemaparan materi yang kita berikan kepada siswa dalam hal mengajarkan siswa itu, apakah kita meminta peserta didik menanyakan bagaimana kemauan mereka dalam hal kita menyampaikan materi itu, sehingga siswa lebih cepat menangkap apa yang kita sampaikan, atau seperti apa menurut Bapak tentang prinsip pembelajaran ini. Kemudian yang kedua, tadi sudah Bapak tampilkan salah satu contoh dalam hal segitiga restitusi. Ya, Bu. Ya, itu tadi suatu masalah antar siswa ya. Nah, yang kami tanyakan di sini, kalau misalnya masalah itu kita temukan antar guru dengan siswa, contoh siswa itu tidak mengerjakan tugas, kemudian kita sudah melakukan seperti yang sudah dipaparkan oleh Bapak tadi, ternyata itu juga tidak diindahkan oleh si anak. Kemudian kedua kalinya lagi kita lakukan dan ternyata seperti itu. Nah, yang perlu kami tanyakan di sini, bagaimana cara menangani siswa seperti itu, Pak? Itu saja, terima kasih. Baik Bu Halawa, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saya tanggapi. Pertanyaan pertama tadi mengenai prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sempat saya singgung ini tadi. Sebenarnya saya utarakan saja bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini sedang dalam proses kami mempelajarinya di modul 2.1. Hanya saja setahu saya Ibu, pembelajaran berdiferensiasi itu bukan serta-merta kita lakukan ketika kita masuk di dalam kelas, bukan. Ada prosesnya, ada prosedurnya. Kita awali dengan pelaksanaan assessment yang namanya assessment diagnostik. Itu pada pertemuan awal-awal, ya, pada pertemuan awal-awal. Di situ nanti kita mengetahui bagaimana pengetahuan awal daripada siswa itu. Ketika kita sudah mengetahui pengetahuan
pengetahuan awal daripada siswa, maka kita bisa membagikan mereka di dalam kelompok. Mana yang bisa, mana yang masih belum bisa, dan mana yang masih sama sekali belum bisa. Nah, di dalam melakukan atau menerapkan nanti pembelajaran berdiferensiasi itu bukan kita misalnya ada satu materi, mungkin ada miskonsepsi kita sebenarnya soalnya. Ada satu materi, maka materi itu sama yang mampu, materi ini sama yang tidak mampu, materinya ya sama yang tidak mampu sama sekali. Itu pusing kita Bapak Ibu kalau seperti itu yang kita terapkan. Tapi yang kita lakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pendekatan, metode, strategi pembelajaran yang kita lakukan terhadap materi itu kepada si anak. Ya. Kalau tidak mampu dia mengikuti strategi atau metode pembelajaran A, maka kita kasih B. Ya, kita kasih B. Nah, di sini kita akui bahwa di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu diterapkan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Berbeda-beda kebutuhan siswa. Kita akui itu karena itu prinsipnya. Itu prinsip hidup itu sama seperti kita yang ada di tempat ini, berbeda-beda kebutuhan kita. Bagian kedua tadi mengenai apa itu? Menangani siswa yang menangani siswa misalnya kita sudah melakukan tahap-tahap segitiga restitusi itu. Beberapa kali kita lakukan, beberapa kali kita proses dengan pelaksanaan segitiga restitusi, namun tidak mampu. Nah, kan tindakan itu kita lakukan sebagai guru mata pelajaran atau wali kelas. Di dalam sekolah itu ada urutan-urutan. Setelah selesai dari guru mata pelajaran misalnya, tidak bisa terselesaikan dengan cara apapun, masuk ke wali kelas. Setelah selesai ke wali kelas tidak bisa ditangani, masuk ke BK. Nah, di sana siswa akan lebih diproses menjadi lebih baik di BK itu. Itu tahap terakhir dalam proses siswa itu adalah di BK. Nah, kalau tidak bisa lagi di BK, maka tinggal eksekusi. Itu perintah, diperintahkan oleh Pak Kepala Sekolah, dan itu dieksekusi. Kalau dieksekusi, misalnya sudah berbulan-bulan tidak bisa diperbaiki lagi, maka itu jalan terakhir. Nah, di sini Bapak Ibu, itu gunanya kita berkolaborasi. Kolaborasi antara Bapak Ibu guru, kolaborasi dengan wali kelas, kolaborasi dengan BK, mendapatkan petunjuk dari Pak Kepala Sekolah dan melakukan komunikasi atau kolaborasi dengan pihak orang tua siswa itu sendiri. Kita bisa melakukan kolaborasi dengan orang tua siswa. Kita ada istilahnya home visit. Home visit itu kita datang berkunjung ke rumah, Bu, Pak, sore-sore ini lagi ngapain? Mungkin kita mulai percakapan, dan dari percakapan itu kita selipkan nanti apa masalah-masalah siswa itu. Kita menggali informasi kenapa sebenarnya apa pekerjaan anak ini setelah pulang sekolah, Pak. Apakah dia ke sawah, ke ladang atau apa? Bagaimana dia pada malam hari? Apakah dia belajar atau bagaimana? Jam berapa dia bangun pagi, Pak? Setelah kita mengumpulkan informasi-informasi itu, Bapak Ibu, kita bisa mencari lagi solusi bagaimana menangani siswa tersebut. Jadi bukan hanya semudah membalikkan telapak tangan dalam menangani siswa ini, karena siswa ini adalah memiliki kodrat pribadi, lepas pribadi. Ada kodrat alamnya. Ya. Kalau yang namanya kodrat alam itu bawaan, dan itu yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara itu memutuskan yang namanya teori tabula rasa itu. Kalau teori tabula rasa itu kan katanya siswa itu atau peserta didik itu adalah bagaikan kertas kosong ya, yang putih, nggak ada embel-embel, nggak ada satu titik tinta pun. Itu teori tabula rasa. Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan kita, membantah teori tabula rasa itu. Dia mengatakan bahwa di dalam diri setiap peserta didik itu ada garis-garis kehidupan, yang mana garis-garis kehidupan itu harus diterangkan atau ditebalkan oleh setiap guru. Itu tugas kita, menuntun mereka
mengebalkan, memperoleh kodrat hidup mereka itu. Jadi berat memang tugas kita Bapak Ibu dalam menuntun kehidupan peserta didik kita. Jadi begitu tadi prosedurnya Ibu Halawa dalam menangani siswa yang tidak bisa lagi kita secara guru mata pelajaran atau wali kelas belum bisa tertangani dengan baik, meskipun sudah kita lakukan segitiga restitusi ini tahapan-tahapannya, maka tindakan selanjutnya adalah masuk ke bagian BK. Nah, memang di dalam segitiga restitusi ini penerapannya hampir mirip-mirip dengan BK, ya, mirip-mirip, tapi mungkin kita bisa bedakan bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan tadi lebih memotivasi, lebih menguatkan diri siswa kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, kalau kita melakukan ini, pasti siswa kita pun tergerak untuk menjadi lebih baik dan memiliki disiplin yang positif. Demikian Bu, terima kasih. Oke, kalau memang tidak ada lagi yang disampaikan, saya kembalikan kepada Pak Moderator. Baik Bapak Ibu, demikian ruang diskusi. Semoga kegiatan atau materi yang disampaikan oleh Bapak narasumber menjadi pedoman kita untuk menerapkan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya kita masuk pada bagian acara keempat, yaitu penutup. Bagian A, kata penutup oleh calon guru penggerak. Pada Bapak Arif, disilakan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih kembali kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini saya sangat bahagia sekali sudah bisa melaksanakan satu tahap dalam program pendidikan guru penggerak ini, yaitu aksi nyata. Ini tadi yang kita lakukan adalah aksi nyata dalam tugas saya, yaitu penyebaran informasi kepada rekan sejawat pimpinan dan orang yang ada, staf pegawai yang ada di sekolah ini. Dan melalui ini juga saya beritahukan Pak Kepala Sekolah, mungkin besok ini akan saya laksanakan di kelas sebagai penyebaran informasi dalam pelaksanaan atau pembentukan keyakinan kelas ini. Saya izin kepada Pak Steve besok pada jam pertama saya akan laksanakan di situ di kelas 11 OTPP, karena saya rasa ada rapat kita juga pada jam 9 pagi. Nah, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Tidak ada balasan dari saya atas kerjasama dan partisipasi dari Bapak Ibu dalam mengikuti diseminasi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua demi kemajuan sekolah kita dan demi anak-anak didik kita di SMK Negeri 1 Sawit. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Kepala Sekolah dan seluruh Bapak Ibu guru dan staf pegawai. Kiranya apa yang Bapak Ibu lakukan untuk hari ini ada imbalannya pada waktunya dari Tuhan. Demikian yang saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Yahoo. Baik Bapak Ibu, karena kegiatan hari ini dari awal sampai berakhirnya kata penutup sudah berjalan dengan baik, maka perlu kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Untuk itu, mari kita serahkan diri dalam berdoa yang dibawakan oleh Ibu Hayati. Baik, sebelum kita menutup acara kita, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Kembali kami mengucap syukur kepadamu pada siang hari ini Tuhan, di mana Engkau telah menolong memelihara kehidupan kami. Dari kami mulai kegiatan ini pertengahan hingga bisa kami akhiri pada saat ini. Itu semua Tuhan bukan karena kekuatan dan hebatnya kami, melainkan karena kasih-Mu yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih pada hari ini Tuhan, Engkau telah memberikan kami semua motivasi lewat guru
penggerak di SMK Negeri 1 Sabo ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya apa yang telah disampaikan oleh calon guru penggerak di SMK ini bisa kami terapkan kepada siswa-siswi kami di SMK Negeri 1 Sabo ini, sehingga apa yang kami bicarakan pada saat ini Tuhan bisa menjadi kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Dan terlebih-lebih di sekolah kami tercinta ini Tuhan, biar menjadi benar-benar kemuliaan bagi nama Bapa di surga, dan biar menjadi pedoman kepada masyarakat selingkungan di SMK Negeri 1 Sabo ini. Kami juga Tuhan berdoa buat guru penggerak di SMK Negeri 1 Sabo ini, khususnya Bapak Arif Primangea. Engkau berikan dia kekuatan, kesehatan, sehingga dia bisa menjalankan tugas-tugas yang akan dilaluinya ke depan. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami satu persatu yang sudah mengikuti kegiatan pada hari ini. Kiranya kami bisa melaksanakan tugas kami sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Hanya ini doa dan permohonan kami Tuhan, kami landaskan melalui anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Baik Bapak Ibu Guru, demikianlah rangkaian acara yang bisa kita laksanakan pada hari ini, dan kami sangat berterima kasih dan memohon maaf jika ada kesalahan baik dari tutur kata, sikap dalam membawakan acara pada hari ini. Demikian saja, saya sapa kita semua, ya aho. Oke, selamat pagi untuk anak-anak kami sekalian. Hari ini kita akan melakukan atau melaksanakan yang namanya pembentukan keyakinan kelas. Apa kalian pernah melakukan sebelumnya? Belum ya? Apa itu keyakinan kelas? Baik, keyakinan kelas itu hampir sama dia dengan peraturan. Kalau di sekolah kita ada yang namanya peraturan sekolah, maka di kelas pun harus ada yang namanya keyakinan atau kesepakatan. Ya, nanti di sini akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu. Coba perhatikan di slide ini. Di sini ada pertanyaannya, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal. Sekali lagi, keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal, yang mana keyakinan kelas ini merupakan sebuah kesepakatan yang telah disepakati bersama, baik itu Bapak Ibu guru bersama dengan siswa atau kalian yang ada pada saat itu. Nah, bentuk daripada keyakinan kelas ini boleh secara tersirat ya, dan juga secara tersurat. Kalau tersirat itu artinya kita sudah paham dan tetap kita ingat. Yang namanya tersurat itu berarti nanti akan kita tempelkan di dinding kelas kita. Nah, selain itu, bahwa keyakinan kelas ini dia lepas dari yang namanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi nggak ada istilah perbedaan, nggak ada istilah perbedaan dalam membuat keyakinan kelas ini. Nah, ini tadi sudah Bapak sampaikan bahwa keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Artinya nanti anak-anak kami sekalian, bahwa setelah kita membentuk atau membuat keyakinan kelas ini akan menjadi pedoman kita. Ya, ini akan menjadi pedoman kita baik dalam melakukan tugas sehari-hari dalam proses pembelajaran maupun dalam ruang lingkup di sekolah ini. Saya percaya juga di kelas-kelas lain sudah berjalan itu dan akan dibentuk yang namanya keyakinan kelas. Ya,
Jadi ini akan menjadi patokan kepada kita. Misalnya ada nanti yang akan melakukan kesalahan-kesalahan, maka kita kembali mereview kembali apa yang namanya keyakinan kelas ini. Ini kertas sticky notes-nya akan Bapak bagikan satu persatu. Nanti di sini isikan apa yang mau kalian ungkapkan. Curahkan di sini pendapatnya. Ya, tulis namamu. Ya, ini muat. Ya, tulis namamu. Lalu di bawahnya nanti boleh satu-satu saja, satu olah apa yang mau kamu curahkan sebagai kesepakatan atau keyakinan kelas ini. Setelah itu nanti di papan tulis ini nanti Bapak sediakan kertas manila. Ya, Bapak sediakan kertas manila. Di situ kalian lengketkan nanti masing-masing. Ya, dilengketkan masing-masing hasil yang sudah kalian tuliskan. Di sini ada lemnya. Jangan sampai terbalik nanti ya. Jangan tulis di belakang ini tapi di depannya ini. Enggak lengket jangan. Seperti ini nanti dilengket. Nanti kita sepakati bersama karena keyakinan kelas ini tidak harus banyak. Boleh 5, 6, 7, paling banyak ya 10. Nanti kita sepakati mana tahu ada yang sama. Ya, mana tahu ada yang sama. Dan itu tugas kita nanti untuk menilai itu, untuk menyepakati bersama apa yang akan menjadi keyakinan kelas. Sudah bisa dipahami kan? Ada yang belum dapat? Semua sudah dapat kan? Ya, silakan ditulis nanti Bapak kasih kesempatan untuk melengkapkannya di depan. Nah, di sini nanti masing-masing kita menandatangani. Sebelum ditandatangani dulu nanti kita sepakati dulu apa yang mau kita buat sebagai keyakinan kelas kita. Dan di sini kertas sticky notes tadi dilengket, dirapikan nanti. Nanti ada satu orang saya gunakan untuk menulis di sini dan di bawah ini nanti kita masing-masing menguji tanda tangan. Sekarang silakan lengketkan apa yang sudah kalian tulis. Boleh di bawah, jangan selalu rapatkan. Atau kipernya sekarang Gil.
Ini dari kita bertanggung jawablah terhadap tugas. Ya. Dari Renui bersikap jujur, saling menolong, menghormati, dan menyayangi guru dan dosen. Nah, berarti kalau kita simpulkan dari dua ini dulu ya, dari si Dinda berarti itu tanggung jawab. Kalau si Renui menghormati dan menyayangi, Marnia berteman tanpa membela pihak. Kemudian Herman Bulet, nah mandiri ini nanti ini berhubungan dia dengan tugas-tugas kalian ya. Nanti harus kreatif dalam menyatakan. Itu kata-katanya nanti seperti ini. Misalnya kami meyakini, ya, ini ada contohnya di sini. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian ada contohnya di sini. Ini mengenai hormat ya. Itu mengenai hormat tadi. Kalau mengenai diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Jadi kita harus buat kata-katanya seperti ini. Nah, ada di sini tadi sama teman-teman kalian, jangan ribut di kelas. Dan sudah bilang tadi itu berupa peraturan. Kalau dalam keyakinan kelas nggak ada kata-kata yang negatif atau larangan. Ini di dalam keyakinan ini adalah imbau. Ya. Jadi kalau jangan ribut di kelas berarti apa? Ini harus dari kalian karena kalian nanti yang menjalankan keyakinan kelas ini bersama-sama. Ya. Yang pertama dulu lah, ini dari si Dinda tadi tulis bertanggung jawab. Kami meyakini untuk bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Kami meyakini untuk bertanggung jawab menyelesaikan setiap tugas yang diberikan. Kami meyakini untuk bertanggung jawab menyelesaikan tugas yang diberikan. Nanti itu sudah satu ya. Artinya nanti jika kalian tidak mengerjakan tugas berarti keyakinan kelas yang kalian langgar itu bagian pertama. Nah, kemudian tadi di sini ada banyak sekali. Nah, ini dari Sederhana tadi. Bersikap jujur, saling menolong, menghormati dan menyayangi guru. Jadi ada kesimpulannya di sini, jujur, saling menolong, menghormati dan menyayangi. Jujur, saling menolong, menghormati dan menyayangi. Jadi jangan sampai berulang nanti kata-katanya ya. Meskipun ada sebanyak 25 tadi di sini, jadi artinya kita sepakati 1 sampai 5 saja kayak gitu. Kalau ini tadi ada banyak mengenai kebersihan, berarti kita ambil kesimpulannya menjadi jagalah kebersihan. Jadi meskipun hanya sependek itu katanya, tapi mencakup semuanya ya, baik di kelas maupun di sekolah. Begitu juga pun di rumah, kalian harus terapkan itu.
menerapkan yang namanya 3S. Sudah masuk di saling menghormati. Sudah masuk di ya. Kemudian pakai seragam dengan rapi. Ini masuk di mana? Ya, kita tambah nanti disiplin. Ya. Ini pakai seragam dengan rapi. Kita tengok di ini soal menghargai ini tadi sudah ada di sini, menghormati. Kemudian sopan dengan guru sudah, ya. Kemudian menjaga kebersihan sudah, selalu menghargai sudah. Sebelum kita tanda tangani, ya, kita ikrarkan dia menjadi keyakinan kelas 11 OPKP. 3, ya. Keyakinan kelas 11 OPKP. 1. Kami meyakini untuk bertanggung jawab menyelesaikan tugas yang diberikan. 2. Jujur, saling menolong, menghormati, dan menyayangi. 3. Jagalah kebersihan. 4. Mandiri dan disiplin. Oke, cukup. Duduk satu persatu, mulai dari sini teknis datang ke depan untuk tanda tangan di bawah ini. Ya. Nanti sisakan tempat tanda tangan Bapak di bawah. Ya. Oke, kita mulai dari si teknis. Sekarang giliran saya. Bentar dulu ya. Itulah proses kita tadi dalam membuat keyakinan kelas kita, dan ini benar-benar akan kita terapkan terutama dalam proses pembelajaran bahasa Inggris ini. Saya yakin juga Bapak Ibu guru mata pelajaran yang lain dan wali kelas kalian akan melakukan ini ke depan. Dan jangan lupa ini ada tempat keyakinan kelas kita, dan keempat ini sangat bermanfaat untuk kalian semua. Ingat, ini tidak terlalu sulit sekali mengingatnya, dan di dalamnya besar sekali makna. Bapak berharap hal ini akan menjadi sesuatu yang membuat kamu menjadi lebih baik, ya, terutama dalam meningkatkan kompetensi dan juga karakter. Ya. Oke ya, bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau kalian sampaikan sebelum kita akhiri? Ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang lebih baik dalam hidup kita masing-masing. Terima kasih dan selamat pagi.